warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Navitasari dari kelas Tab A dengan NPM 2414071052. Di sini saya akan mempresentasikan hasil atau PPT yang sudah saya buat dengan materi yang pertama itu ada motor bakar 4 tak bensin dan motor bakar 4 tak diesel. Yang kedua itu ada motor bakar 2 tak bensin, dan yang ketiga itu ada penyaluran bahan bakar, metode bensin injeksi, bensin karburator, diesel atau solar, sistem Comodrail, dan diesel Bosch pump. Dan materi yang keempat itu adalah sistem pelumasan dan sistem pendinginan. Yang kelima itu ada sistem kelistrikan, dan yang terakhir sistem transmisi. Baiklah, materi yang pertama itu ada mesin motor bakar 4 tak bensin dan diesel. Pengertian. Yang pertama itu ada motor bakar 4 tak bensin. Motor bakar 4 tak bensin adalah mesin pembakaran dalam yang menggunakan siklus 4 langkah dalam satu siklus kerjanya, yaitu langkah hisap, kompresi, pembakaran atau usaha, dan buang. Mesin ini memakai bahan bakar bensin, dan proses pembakarannya dihidupkan oleh percikan api dari busi. Mesin patak bensin umumnya digunakan pada kendaraan seperti sepeda motor dan mobil. Dengan keunggulan efisiensi bahan bakar yang baik dan emisi yang relatif rendah dibanding mesin 2 tak, piston bergerak naik turun di dalam silinder yang memiliki katup isap dan buang untuk mengatur aliran udara dan gas pembakaran. Yang kedua itu ada motor 4 tak diesel. Motor 4 tak diesel juga menggunakan siklus kerja 4 langkah yang sama: hisap, kompresi, pembakaran atau usaha, dan buang. Namun, perbedaan utama terletak pada cara pembakarannya. Mesin diesel menggunakan bahan bakar solar dan pencucuhan dihasilkan oleh panas kompresi tinggi di dalam silinder, sehingga bahan bakar terbakar sendiri tanpa bantuan busi. Mesin diesel patak biasanya lebih efisiensi dalam konsumsi bahan bakar dan menghasilkan torsi yang besar, tetapi dengan tenaga yang bisa lebih kecil dibanding mesin bensin dalam kemampuan putarnya. Komponen-komponen pada motor bakar 4 tak. Yang pertama itu ada silinder, berfungsi sebagai tempat proses terjadinya pembakaran. Yang kedua ada piston, berfungsi sebagai bergerak naik turun untuk mengubah tekanan gas menjadi tekanan mekanik. Yang ketiga ada ring piston, yang berfungsi sebagai mencegah kebocoran dan oli. Yang keempat ada batang piston, menghubungkan piston dengan poros engkol. Yang ke 5 ada poros engkol, mengubah gerak naik turun menjadi piston menjadi gerak putar. Yang ke-6 ada katup, mengatur masuknya campuran bahan bakar dan udara serta keluarnya gas buang. Yang ketiga ada camshaft, menggerakkan katup dengan timing yang tepat. Dan yang ke-8 itu ada busi, memercikan api untuk pembakaran campuran bahan bakar.
Yang komponen selanjutnya itu adalah flywheel, mengubah gerak naik turun piston menjadi gerak putar. Selanjutnya ada blok silinder, mengatur masuknya campuran bahan bakar dan udara serta keluarnya gas buang. Dan yang terakhir ada injektor, membuat percikan api untuk pembakaran campuran bahan bakar. Cara kerja motor bakar 4 tak bensin. Yang pertama itu ada langkah hisap, piston bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah atau TMB. Katup isap terbuka, katup buang tertutup. Campuran udara dan bahan bakar dihisap masuk ke dalam ruang silinder. Yang langkah selanjutnya itu ada langkah kedua, kompresi. Piston bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas. Kemudian katup tertutup rapat. Campuran udara dan bahan bakar dikompresi sehingga tekanannya naik dan menjadi panas. Langkah yang ketiga itu adalah usaha atau langkah pembakaran. Ketika piston sampai di titik mati atas, busi memercikan api yang menyalakan campuran bahan bakar. Terjadi ledakan yang mendorong piston ke bawah dari titik mati atas ke titik mati bawah. Energi dari ledakan ini yang menggerakkan mesin. Langkah yang terakhir itu langkah buang. Piston bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas. Katup buang terbuka, katup isap tertutup. Gas sisa pembakaran didorong keluar dari silinder melalui katup buang. Cara kerja motor 4 tak diesel. Yang pertama itu adalah langkah hisap. Piston bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah dengan katup hisap terbuka dan katup buang tertutup. Udara bersih yang telah didorong oleh turbocharger masuk ke ruang bakar karena terbentuknya vakum akibat pergerakan piston ke bawah. Langkah kedua itu ada langkah kompresi. Piston bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas. Kedua, katup tertutup rapat. Campuran udara dan bahan bakar dikompresi sehingga tekanan naik dan menjadi panas. Langkah yang ketiga, langkah usaha. Pada saat piston mencapai titik mati atas, bahan bakar solar disuntikkan oleh injektor ke ruang bakar yang sudah panas karena kompresi tinggi. Bahan bakar menyala sendiri tanpa busi, menghasilkan ledakan yang mendorong piston ke bawah dari TMA ke TMB. Yang terakhir ada langkah buang. Piston bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas. Katup buang terbuka, katup isap tertutup. Gas sisa pembakaran didorong keluar dari silinder melalui katup buang. Perhitungan. Sebuah motor bakar 4 tak memiliki diameter silinder atau bor 80 mm dan langkah torak 100 mm. Hitunglah langkah Vs dari motor tersebut. Diketahui 80 mm diubah ke meter menjadi 0,008 meter. 100 mm diubah ke meter menjadi 0,10 meter. Ditanya Vs atau volume langkah. Vs sama dengan pi per 4 dikali diameter kuadrat dikali L. Sama dengan 3,14 per 4 dikali diameternya 0,08 pangkat 2 dikali 0,10. Hasilnya 0,005024 meter per kubik. Dikonversi, diubah menjadi satuan cm kubik menjadi 502,4 cm kubik. Jadi volume langkah motor sama dengan 502,4 cm kubik. Kelebihan mesin motor bakar 4 tak dan diesel.
Mesin motor bakar 4 tak bensin maupun diesel memiliki kelebihan utama dalam efisiensi dan keandalan. Untuk mesin 4 tak, kelebihannya terletak pada performa halus, putaran tinggi yang stabil, emisi relatif lebih rendah, dan konsumsi bahan bakar yang cukup efisien untuk kendaraan ringan. Sedangkan mesin diesel 4 tak unggul dalam torsi besar pada putaran rendah. Efisiensi bahan bakar yang tinggi, terutama untuk beban berat, dan daya tahan mesin lebih lama karena konstruksi yang kuat. Secara keseluruhan, kedua jenis mesin ini menawarkan kombinasi keandalan, efisiensi, dan kemampuan operasional yang sesuai dengan kebutuhan kendaraan masing-masing. Kekurangan mesin motor bakar 4 tak dan diesel. Mesin motor bakar 4 tak, baik bensin maupun diesel, juga memiliki beberapa kekurangan. Mesin bensin 4 tak cenderung memiliki torsi rendah pada putaran rendah. Efisiensi bahan bakar lebih rendah dibanding diesel, dan komponen relatif lebih cepat aus pada penggunaan berat. Sementara itu, mesin diesel 4 tak memiliki suara dan getaran lebih bising, biaya produksi dan perawatan lebih tinggi, serta emisi partikulat dan NOx lebih besar dibanding mesin bensin. Kekurangan-kekurangan ini perlu dipertimbangkan sesuai dengan jenis kendaraan dan kebutuhan operasional. Kesimpulan, mesin motor bakar 4 tak, baik bensin maupun diesel, menunjukkan keunggulan dalam hal ketahanan dan kemampuan operasional yang luas. Mesin bensin 4 tak menawarkan akselerasi responsif dan pengoperasian yang halus, sedangkan mesin diesel 4 tak menonjolkan dengan torsi besar dan efisiensi bahan bakar tinggi pada beban berat. Namun, kedua jenis mesin ini juga memiliki keterbatasan, seperti konsumsi bahan bakar yang lebih relatif tinggi pada bensin dan tingkat kebisingan serta biaya perawatan lebih tinggi pada diesel. Secara keseluruhan, pemilihan antara keduanya sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan kendaraan dan jenis penggunaan agar manfaat maksimal dapat diperoleh. Terima kasih. Mungkin untuk materi motor bakar 4 tak bensin dan diesel cukup saya sampaikan sampai sini. Mohon maaf atas kelebihan dan kekurangannya. Materi yang kedua itu ada motor bakar 2 tak bensin. Pengertian. Motor bakar 2 tak bensin adalah jenis motor pembakaran dalam yang menyelesaikan satu siklus kerja, yaitu hisap, kompresi, pembakaran atau usaha, dan buang, dalam 2 langkah piston atau satu putaran poros engkol. Berbeda dengan motor 4 tak yang memerlukan 4 langkah piston untuk siklus kerja. Motor 2 tak menyelesaikan lebih cepat karena setiap satu putaran poros engkol menghasilkan satu langkah kerja atau tenaga. Komponen-komponen pada motor bakar 2 tak. Yang pertama itu ada silinder, tempat piston bergerak naik dan turun selama proses berlangsung. Dinding silinder harus halus agar gesekan kecil dan kompresi baik. Yang kedua itu ada piston atau torak, bagian yang bergerak naik turun di dalam
silinder untuk mengubah tekanan gas hasil pembakaran menjadi gaya gerak mekanik. Yang ketiga ada poros engkol, mengubah gerak naik turun piston menjadi gerak putar yang digunakan untuk menggerakkan kendaraan atau mesin. Yang selanjutnya itu ada batang penghubung atau stang piston, menghubungkan piston dengan poros engkol, menyalurkan gaya dari piston ke poros engkol. Selanjutnya itu ada lubang hisap atau intake port, tempat masuknya campuran udara dan bensin ke dalam ruang bilas dari karburator. Selanjutnya ada ruang bakar atau combustion chamber, tempat terjadinya pembakaran campuran udara dan bensin setelah disulut oleh besi. Selanjutnya itu ada karburator, mencampurkan bahan bakar bensin dengan udara dalam perbandingan yang tepat sebelum masuk ke ruang bakar. Selanjutnya ada busi, berfungsi menyulut campuran udara dan bensin dalam ruang bakar agar terjadi pembakaran. Selanjutnya itu ada lubang bilas, menyalurkan campuran udara bensin dari ruang bilas ke ruang bakar saat piston turun. Lubang buang, tempat keluarnya gas sisa pembakaran atau gas buang dari silinder ke knalpot. Selanjutnya ada crankcase, ruang di bawah silinder tempat poros engkol berputar dan juga berfungsi sebagai ruang bilas pada motor 2 tak. Selanjutnya ada knalpot, menyalurkan dan meredam suara gas buang serta membantu efisiensi pembuangan gas. Adapun ciri-ciri motor bakar 2 tak. Setiap satu putaran poros engkol menghasilkan satu langkah kerja. Selanjutnya tidak memiliki katup, menggunakan lubang bilas, hisap, dan buang. Selanjutnya ada tenaga lebih besar dibanding 4 tak dengan kapasitas mesin sama. Selanjutnya konsumsi bahan bakar lebih boros dan emisi gas buang lebih tinggi. Dan yang terakhir umumnya digunakan pada mesin kecil seperti sepeda motor, mesin, gergaji, dan perahu motor kecil. Cara kerja yang pertama itu ada langkah hisap dan kompresi. Saat piston bergerak dari titik bawah ke titik atas, campuran bahan bakar dan udara dari karburator masuk ke ruang bilas. Sementara campuran di ruang bakar dikompresikan. Langkah yang kedua itu usaha dan buang. Saat piston mencapai titik atas, busi memercikan api, membakar campuran udara bensin sehingga menghasilkan tenaga dorong ke bawah. Saat piston turun, gas sisa pembakaran keluar melalui lubang buang, dan campuran baru masuk ke ruang bakar melalui lubang bilas. Kelebihan motor bakar 2 tak. Yang pertama, tenaga lebih besar untuk ukuran mesin yang kecil karena pembakaran terjadi setiap satu putaran. Yang kedua, konstruksi sederhana dan jumlah komponen sedikit. Yang ketiga itu ada bobot mesin ringan, cocok untuk alat portable. Yang ketiga itu ada yang keempat itu ada biaya pembuatan dan perawatan murah. Yang kelima, mudah dihidupkan meski dalam kondisi dingin. Dan yang terakhir, torsi besar pada putaran rendah. Cocok untuk peralatan kerja lapang. Kekurangan motor bakar 2 tak. Yang pertama itu boros bahan bakar karena sebagian campuran udara dan bahan bakar terbuang bersama gas sisa. Yang kedua, emisi gas buang tinggi karena oli terbakar bersama bahan bakar. Dan yang ketiga, oli cepat habis karena sistem pelumasan tidak terpisah.
Yang keempat, umur mesin lebih pendek akibat perumasan yang kurang maksimal. Dan yang terakhir, suara mesin lebih bising dibanding motor 4 tak. Adapun perhitungannya, berapa volume langkah mesin 2 tak berikut diketahui bor 10 cm, stroke 12 cm. Mencari volume langkah yaitu V per 4 dikali bor pangkat 2 dikali stroke. Pi per 4 dikali 10 cm pangkat 2 dikali 12 cm sama dengan 9,42 cm kubik. Adapun kesimpulan motor bakar 2 tak adalah mesin sederhana namun bertenaga yang bekerja cepat karena proses pembakaran terjadi setiap satu putaran pros and coil. Walaupun boros bahan bakar dan kurang ramah lingkungan, motor ini tetap banyak digunakan dengan peralatan pertanian ringan karena efisiensi tenaga dan kemudahan perawatan. Pemahaman sistem kerja komponen penting agar dapat melakukan perawatan dan perbaikan mesin pertanian yang benar. Baik, terima kasih. Mungkin sekian untuk materi yang kedua. Baik, selanjutnya itu materi ketiga, penyaluran bahan bakar, metode bensin, injeksi, bensin karburator, diesel atau solar sistem Comor drill dan diesel bus pump. Untuk penjelasannya, sistem penyaluran bahan bakar berfungsi untuk menyalurkan bahan bakar dari tangki penyimpanan menuju ruang bakar mesin agar dapat terjadi proses pembakaran yang menghasilkan tenaga. Dalam proses ini, bahan bakar harus dikirim dengan tekanan, volume, dan perbandingan udara yang tepat agar pembakaran berlangsung secara optimal. Proses penyaluran bahan bakar ini sangat berpengaruh terhadap efisiensi kerja mesin, besarnya tenaga yang menghasilkan, serta tingkat emisi gas buang yang ditimbulkan. Oleh karena itu, sistem ini dirancang dengan komponen-komponen yang mendukung seperti pompa bahan bakar, filter, saluran bahan bakar, karburator atau injektor, dan pengaturan tekanan. Setiap jenis mesin memiliki sistem penyaluran bahan bakar yang berbeda-beda, tergantung pada jenis bahan bakar yang digunakan seperti bensin, solar, atau gas serta teknologi yang diterapkan. Misalnya sistem konvensional dengan karburator atau sistem modern dengan injeksi bahan bakar elektronik atau EV. Dengan sistem yang tepat, mesin dapat beroperasi lebih efisiensi, bertenaga, dan ramah lingkungan. Yang selanjutnya itu ada sistem pada karburator. Sistem pada karburator bekerja dengan cara mencampurkan bahan bakar dan udara secara mekanis melalui aliran udara yang melewati venturi di dalam karburator.
Saat udara mengalir dengan kecepatan tinggi, tekanan di area venturi menurun, sehingga bahan bakar dari ruang pelampung karburator akan terhisap keluar oleh nozzle dan bercampur dengan udara yang masuk. Campuran bahan bakar dan bahan bakar ini kemudian dialirkan ke ruang bakar untuk mengalami proses pembakaran oleh percikan api dari busi. Sistem ini tergolong sederhana karena tidak menggunakan kontrol elektronik, melainkan hanya mengandalkan prinsip tekanan udara dan gaya hisap mesin. Oleh sebab itu, karburator banyak digunakan pada kendaraan lama atau mesin konvensional yang tidak memerlukan pengaturan campuran bahan bakar secara presisi. Keunggulan sistem ini terletak pada kemudahan dan perawatan dan perbaikannya, karena komponennya tidak terlalu rumit dan mudah diatur secara manual menggunakan skrup penyetel udara dan bahan bakar. Selain itu, biaya produksi dan perawatan karburator relatif lebih murah dibandingkan sistem injeksi. Namun, di balik kesederhanaannya, sistem karburator memiliki keterbatasan dalam efisiensi bahan bakar dan pengendalian emisi. Karena pencampuran udara dan bahan bakar dilakukan secara mekanis tanpa kontrol elektronik. Hasil campurannya seringkali tidak presisi, terutama pada kondisi mesin tentu seperti saat dingin, akselerasi, atau beban berat. Hal ini menyebabkan pemborosan bahan bakar dan tingginya emisi gas buang, sehingga karburator mulai ditinggalkan dan digantikan oleh sistem EV yang modern, efisiensi, dan ramah lingkungan. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari sistem karburator adalah konstruksinya yang sederhana, biaya pembuatan relatif murah, dan mudah dalam perawatan serta perbaikan. Karena sistem ini bekerja secara mekanis tanpa memerlukan kontrol elektronik. Mekanik atau pengguna dapat dengan mudah menyesuaikan dan memperbaiki komponen yang rusak tanpa memerlukan peralatan khusus. Sistem ini juga cocok digunakan pada kendaraan lama atau mesin dengan teknologi dasar. Kekurangannya adalah sistem ini cenderung boros bahan bakar karena pencampuran udara dan bahan bakar tidak selalu presisi. Selain itu, proses pembakaran yang kurang efisiensi menyebabkan emisi gas buang yang tinggi, sehingga tidak ramah lingkungan. Sistem karburator juga tidak bekerja secara otomatis, karena penyetelan campuran bahan bakar dan udara harus dilakukan secara manual dan tidak dapat menyesuaikan kondisi mesin secara real-time seperti pada sistem injeksi modern. Cara kerja pada karburator. Cara kerja karburator berlangsung melalui beberapa tahap utama yang saling berkaitan agar menghasilkan campuran udara dan bahan bakar yang ideal untuk proses pembakaran di dalam silinder mesin. Yang pertama, udara masuk melalui filter udara. Proses dimulai ketika udara dari luar kendaraan dihisap masuk ke dalam sistem karburator melalui filter udara. Komponen ini berfungsi untuk menyaring partikel debu, kotoran, atau benda asing agar tidak ikut masuk ke ruang bakar.
Udara yang bersih sangat penting untuk menjaga efisiensi pembakaran dan mencegah kerusakan pada komponen mesin. Yang kedua itu udara mengalir melalui venturi dan menurunkan tekanan. Setelah melewati filter udara, aliran udara akan masuk ke bagian venturi, yaitu saluran yang memiliki penampang menyempit di tengahnya. Ketika udara melewati bagian sempit ini, kecepatannya meningkat dan tekanannya menurun, sesuai dengan prinsip Bernoulli. Penurunan tekanan ini menciptakan efek hisap atau vakum yang berfungsi menarik bahan bakar dari mangkuk pelampung karburator. Yang ketiga, bensin keluar dari nozzle karburator. Akibat adanya perbedaan tekanan antara ruang pelampung dan venturi, bensin atau bahan bakar akan terdorong keluar melalui nozzle karburator. Bensin tersebut kemudian bercampur dengan udara yang mengalir cepat di dalam venturi. Proses ini menghasilkan kabut yang halus, campuran udara dan bahan bakar atau air full mixture yang siap digunakan untuk pembakaran. Yang keempat itu campuran udara dan bensin masuk ke silinder untuk dibakar. Campuran udara bahan bakar yang sudah terbentuk di karburator kemudian disalurkan melalui manifold hisap menuju ruang bakar silinder. Ketika katup hisap terbuka, campuran ini masuk ke dalam silinder dan dikompresi oleh piston. Setelah itu, busi memercikan api untuk membakar campuran tersebut, menghasilkan tenaga yang digunakan untuk menggerakkan piston dan poros engkol. Jadi, karburator bekerja secara mekanis untuk mengatur jumlah udara dan bahan bakar agar campurannya sesuai dengan kebutuhan mesin pada berbagai kondisi kerja. Seperti saat idle, akselerasi, atau beban penuh. Kinerja karburator yang baik akan sangat mempengaruhi efisiensi pembakaran dan performa mesin secara keseluruhan. Sistem pada injeksi atau EFI, Electronic Fuel Injection, merupakan sistem penyemprotan bahan bakar modern yang bekerja dengan cara menyemprotkan mesin secara langsung ke intake manifold melalui injektor yang dikontrol secara presisi oleh ECU, Electronic Control Unit. ECU berfungsi mengatur jumlah dan waktu penyemprotan bahan bakar berdasarkan berbagai sensor, seperti sensor suhu, sensor oksigen, dan sensor posisi throttle, sehingga campuran udara dan bensin yang masuk ke ruang bakar menjadi ideal untuk pembakaran yang efisien. Selanjutnya itu untuk melakukan pengaturan tersebut, ECU menerima dan memproses data dari berbagai sensor penting yang terpasang pada mesin, seperti sensor suhu yang mendeteksi temperatur kerja, sensor oksigen, O2 sensor atau O2 sensor yang mengukur kadar oksigen pada gas buang untuk memastikan efisiensi pembakaran, serta sensor posisi throttle yang memantau bukaan katup gas untuk mengetahui seberapa besar beban kerja mesin. Selain itu,
Terdapat pula sensor tekanan udara, sensor putaran mesin, sensor mesin udara yang membantu ECU menghitung kebutuhan bahan bakar secara akurat. Berdasarkan data dari sensor tersebut, ECU kemudian menentukan waktu dan volume penyemprotan bahan bakar yang tepat ke dalam intake manifold melalui injektor. Proses ini menghasilkan campuran udara dan bahan bakar yang ideal atau stoikiometri sebelum masuk ke ruang bakar sehingga pembakaran dapat berlangsung lebih efisien, bersih, dan menghasilkan tenaga yang optimal. Dengan sistem ini, kendaraan mampu berakselerasi dengan halus. Konsumsi bahan bakar menjadi lebih hemat dan emisi gas buang dapat ditekan hingga memenuhi standar lingkungan yang ketat. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan sistem EFI antara lain penggunaan bahan bakar yang lebih irit, karena proses penyemprotan dilakukan sesuai kebutuhan mesin. Emisi gas buang lebih rendah karena pembakaran berlangsung lebih sempurna, serta tenaga mesin lebih stabil di berbagai kondisi kerja. Kekurangannya adalah sistem ini memiliki struktur yang lebih rumit dibandingkan sistem karburator, karena memerlukan peralatan khusus untuk pemeriksaan dan perbaikan. Selain itu, biaya perawatan dan perbaikan lebih mahal karena melibatkan komponen elektronik dan sensor yang lebih sensitif. Cara kerja pada injeksi yang Cara kerja sistem injeksi bahan bakar atau EVI berlangsung secara elektronik dan otomatis dengan mengandalkan berbagai sensor serta kendali dari ECU Electronic Control Unit. Proses dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama itu sensor membaca kondisi mesin. Pada tahap awal, berbagai sensor yang terpasang di seluruh bagian mesin mulai bekerja untuk mendeteksi kondisi kerja mesin secara real time. Sensor-sensor tersebut meliputi sensor suhu mesin, sensor oksigen, serta tekanan udara, sensor massa udara, sensor posisi throttle, dan sensor putaran mesin. Semua sensor ini mengirimkan data penting mengenai temperatur, beban mesin, jumlah udara yang masuk, dan kecepatan udara mesin ke ECU. Yang kedua, ECU menentukan jumlah bahan bakar yang akan disemprotkan. Setelah menerima data dari seluruh sensor, ECU menganalisis informasi tersebut dan menghitung kebutuhan bahan bakar yang paling sesuai dengan kondisi kerja mesin saat itu. Berdasarkan hasil perhitungan, ECU menentukan waktu penyemprotan atau timing dan volume bahan bakar yang harus disalurkan oleh injektor agar campuran udara bahan bakar mencapai perbandingan ideal atau stoichiometry. Yang ketiga itu injektor menyemprotkan bahan bakar sesuai perintah atau ECU. ECU kemudian mengirimkan sinyal listrik ke injektor bahan bakar, yaitu komponen yang bertugas menyemprotkan bahan bakar bertekanan tinggi ke intake manifold atau langsung ke ruang bakar, tergantung jenis sistem injeksinya. Proses penyemprotan ini berlangsung sangat cepat dan presisi, memastikan bahan bakar tersebar merata dan mudah bercampur dengan udara yang masuk. 4. Campuran udara dan bahan bakar lebih presisi dan efisiensi. Hasil dari proses ini adalah campuran
udara dan bahan bakar yang sangat akurat dan homogen, sehingga pembakaran di ruang kerja menjadi lebih sempurna, efisien, dan stabil. Dengan demikian, mesin dapat menghasilkan tenaga yang optimal, konsumsi bahan bakar yang lebih hemat, serta emisi gas buang yang lebih rendah dibandingkan sistem karburator tradisional. Sistem pada mesin diesel. Sistem Bose pump merupakan sistem injeksi bahan bakar diesel konvensional yang bekerja secara mekanis yang menyalurkan solar bertekanan tinggi ke masing-masing injektor pada mesin. Sistem ini menggunakan pompa injeksi tipe mekanik sebagai komponen utama untuk mengatur jumlah bahan bakar dan waktu penyemprotan sesuai dengan putaran serta beban mesin. Cara kerjanya bergantung pada tenaga mekanis dan poros knob atau camshaft yang memutar elemen pompa, sehingga tekanan bahan bakar dapat meningkat dan disalurkan secara tepat waktu menuju injektor. Komponen-komponen utama dari sistem Bose pump terdiri atas beberapa bagian penting, yaitu 1. Tangki solar yang berfungsi sebagai tempat menyimpan bahan bakar sebelum dialirkan ke sistem injeksi. Yang kedua, itu ada filter bahan bakar yang berguna untuk menyaring kotoran atau air agar bahan bakar yang masuk pompa injeksi bersih dan tidak merusak komponen. Yang ketiga, pompa injeksi yang menjadi jantung sistem bertugas meningkatkan tekanan bahan bakar agar dapat bahan bakar dan membagi alirannya ke masing-masing silinder mesin. Yang keempat itu ada pipa tekanan tinggi yang menyalurkan bahan bakar bertekanan tinggi dari pompa injektor dengan ketahanan terhadap tekanan yang sangat besar. Yang kelima itu ada injektor berfungsi menyemprotkan bahan bakar solar ke dalam ruang bakar dalam bentuk kabut halus agar mudah bercampur dengan udara untuk proses pembakaran. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari sistem Bose pump adalah konstruksinya yang sederhana dan sangat kuat, sehingga tahan lama dan mudah dalam perawatan. Sistem ini juga cocok digunakan pada mesin diesel berukuran besar seperti pada truk, bus, alat berat, dan mesin industri karena mampu menghasilkan tekanan tinggi yang stabil serta andal meskipun dalam kondisi kerja berat. Kekurangan sistem Bose pump adalah tingkat efisiensinya lebih rendah dibanding sistem injeksi modern. Proses kerjanya yang masih mekanis membuat pengaturan bahan bakar tidak sepresisi sistem elektronik atau EFI, sehingga emisi gas buang cenderung lebih tinggi dan suara mesin terdengar lebih keras saat beroperasi. Selain itu, konsumsi bahan bakar yang lebih boros karena pembakaran tidak selalu berlangsung pada kondisi yang paling optimal. Diesel modern atau common rail. Mesin diesel modern dengan sistem common rail merupakan pengembangan dari sistem injeksi konvensional yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi, performa, dan keberhasilan emisi gas buang. Pada sistem ini, bahan bakar diesel atau solar
disalurkan ke dalam pipa utama bertekanan tinggi yang disebut rail. Tekanan bahan bakar di dalam rail juga dijaga tetap tinggi dan stabil oleh pompa injeksi bertekanan tinggi atau high pressure pump, sehingga bahan bakar selalu siap untuk disemprotkan ke dalam ruang bakar kapanpun dibutuhkan. Proses penyemprotan bahan bakar dilakukan oleh injektor elektronik yang dikontrol secara presisi oleh ECU (Electronic Control Unit). ECU menerima data dari berbagai sensor mesin, seperti sensor tekanan udara, sensor suhu, sensor posisi crankshaft, dan sensor putaran mesin. Berdasarkan data tersebut, ECU menentukan waktu penyemprotan atau injection timing, jumlah bahan bakar yang disemprotkan sesuai durasi penyemprotan untuk setiap silinder. Karena pengaturan ini dilakukan secara elektronik dan real time, proses pembakaran dapat berlangsung dengan lebih sempurna, efisiensi, dan halus di berbagai kondisi kerja mesin. Kelebihan dan kekurangannya, yang pertama itu ada kelebihan sistem common rail antara lain adalah efisiensi bahan bakar yang tinggi karena jumlah bahan bakar disesuaikan dengan kebutuhan mesin secara akurat. Tenaga mesin yang lebih besar dan responsif karena tekanan injeksi selalu tersedia secara konstan, serta emisi gas buang yang rendah karena proses pembakaran lebih sempurna dan terkontrol. Sistem ini juga membuat mesin diesel modern yang lebih halus dan tidak terlalu berisik sehingga meningkatkan kenyamanan berkendara. Kekurangan sistem common rail terletak pada biaya produksinya yang tinggi dan struktur sistem yang lebih kompleks. Komponen seperti ECU, injektor elektrik, dan pompa tekanan tinggi membutuhkan perawatan khusus serta suku cadang yang mahal. Selain itu, sistem ini sangat sensitif terhadap kualitas bahan bakar. Apabila bahan bakar mengandung air dan atau kotoran, komponen injektor dan pompa bisa lebih cepat rusak karena presisi dan toleransi sangat kecil. Oleh karena itu, penggunaan bahan bakar diesel berkualitas tinggi dan filter yang baik sangat penting untuk menjaga kinerja dan umur sistem common rail. Kesimpulan, sistem penyaluran bahan bakar berkembang dari mekanis ke elektronik. Tujuannya untuk meningkatkan efisiensi, menurunkan emisi, dan meningkatkan performa mesin. Pemahaman sistem ini penting bagi mahasiswa teknik pertanian untuk perawatan dan perbaikan mesin pertanian. Adapun perhitungannya, sebuah mobil menggunakan sistem injeksi dengan debit pompa bensin sebesar 80 liter per jam. Jika mesin bekerja 300 rpm dan kebutuhan bahan bakar mesin kondisi adalah 40 liter per jam, berapakah persentase kapasitas pompa yang digunakan? Diketahui debit pompa 80 liter per jam dan kebutuhan bahan bakar mesin 400 liter per jam. Presentasi yang ditanya, presentasi kapasitas pompa. Dengan rumus, presentasi kapasitas pompa sama dengan kebutuhan bahan bakar
per debit pompa dikali 100%. Yaitu kebutuhan bahan bakarnya ada 40 dibagi debit pompanya ada 80 dikali 100% sama dengan 50%. Terima kasih. Sekian presentasi saya untuk materi yang ketiga, yaitu baik. Untuk materi selanjutnya yaitu sistem pendinginan dan pelumasan. Sistem pendinginan adalah sistem pada motor bakar yang berfungsi untuk menjaga suhu mesin agar tetap stabil dan tidak terlalu panas atau overheat saat mesin bekerja. Ketika pembakaran terjadi di dalam silinder, suhu mesin meningkat sangat tinggi. Jika tidak didinginkan, panas berlebihan dapat merusak komponen mesin serta mesin seperti piston, silinder, dan katup. Fungsi sistem pendinginan. Yang pertama itu adalah menyerap panas dari mesin. Yang kedua, membuang panas ke udara atau cairan pendingin. Dan yang ketiga, menjaga suhu kerja agar mesin agar tetap optimal. Saat mesin bekerja, pembakaran menghasilkan panas yang tinggi hingga lebih dari 2000 derajat Celcius. Jika panas ini tidak dikendalikan, komponen mesin bisa rusak, memuai berlebihan, atau bahkan macet atau overheating. Jenis-jenis sistem pendinginan. Yang pertama itu adalah pendinginan udara atau air cooling, menggunakan sirip-sirip pendingin atau fin di sekitar silinder dan kepala silinder. Untuk udara mengalir melewati sirip tersebut, bisa secara alami atau dengan bantuan kipas. Banyak digunakan pada motor bakar 2 tak dan 4 tak kecil, seperti sepeda motor. Kelebihannya ringan, sederhana, biaya rendah, serta kekurangannya pendinginan kurang merata. Yang kedua itu adalah pendinginan air atau water cooling, menggunakan cairan pendingin atau air plus coolant yang mengalir melalui saluran di sekitar silinder. Panas diserap oleh air, lalu dibuang lewat radiator dengan bantuan kipas dan pompa air. Umumnya digunakan pada mobil atau motor besar. Adapun kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan, pendinginan lebih stabil dan merata. Kekurangan, sistem lebih rumit dan mahal. Untuk sistem pelumasan adalah sistem yang berfungsi untuk mengalirkan oli atau pelumas ke bagian-bagian mesin yang bergesekan, seperti poros engkol, piston, dan dinding silinder. Tujuannya agar gesekan dan keausan berkurang, serta membantu pendinginan dan kebersihan komponen mesin. Tanpa pelumasan, mesin cepat aus dan dapat panas. Fungsi utama sistem pelumasan. Yang pertama, mengurangi gesekan antara komponen. Yang kedua, mencegah keausan dan karat. Yang ketiga, membantu mendinginkan bagian mesin. Yang keempat, membersihkan kotoran dari pertemuan logam. Jenis-jenis pelumasan. Yang pertama itu adalah pelumasan campur atau mixed lubrication,
digunakan pada motor 2 tak. Oli dicampur langsung dengan bensin. Misalnya perbandingan 1:50 atau 1:25. Saat bahan bakar masuk ke ruang bakar, oli ikut melumasi bagian mesin. Kelebihannya sederhana, tidak butuh pompa oli. Sedangkan kekurangannya, pembakaran kurang bersih, knalpot berasap. Kedua, pelumasan tekanan. Digunakan pada motor 4 tak. Oli disimpan di bak oli atau oli pan dan disirkulasikan dengan pompa oli ke seluruh bagian mesin. Oli mengalir ke poros engkol, piston, camshaft dan katup. Adapun kelebihannya, pelumasan lebih merata dan efektif, sedangkan kekurangannya, sistem lebih kompleks. Kesimpulan, pendinginan berfungsi menjaga suhu mesin agar tidak panas berlebih dan jenis umumnya itu udara dan air. Pelumasan fungsi utama mengurangi gesekan dan pendinginan tambahan jenisnya ada campuran dan tekanan. Perhitungan sistem pendinginan. Contoh soal, sebuah radiator harus membuang panas sebesar 100 kW dari mesin. Diketahui konduktivitas termal radiator U sama dengan 250 Watt per meter kuadrat derajat Celcius. Dan rata-rata perbedaan suhu antara air dan udara adalah 40 derajat Celcius. Hitung luas radiator yang dibutuhkan. Rumus Q sama dengan U dikali A dikali delta T. Nah, kalau mencari luas itu sama dengan A sama dengan Q per U dikali delta T. Q-nya itu ada 100.000 per 250 dikali 40-an. 100.000 itu didapat dari 100 kilowatt dikonversikan menjadi watt menjadi 100.000. 250 itu dari U dan delta T-nya itu suhu antara air dan udara. 250 dikali 40 itu ada 10.000. Jadi 100.000 per 10.000 itu adalah 10 meter kuadrat. Jadi luas radiator yang dibutuhkan adalah 10 meter kuadrat. Perhitungan sistem pelumasan. Contoh soal, sebuah sistem pelumasan membutuhkan oli untuk mengatasi gaya gesek pada bantalan dengan luas permukaan 0,005 meter kuadrat. Jika gaya yang bekerja adalah 1.500 Newton atau N, hitunglah tekanan oli atau P yang diperlukan. Diketahui gaya atau F sama dengan 1.500 N. Luas atau A 0,005 meter kuadrat. Rumus untuk mencari P atau tekanan itulah P sama dengan F dibagi A. P-nya sama dengan F 1.500 dibagi A-nya 0,005 sama dengan 300.000 PA sama dengan 3 dikali 10 pangkat 5 PA sama dengan 3 bar. Jadi tekanan oli yang dibutuhkan adalah 3 bar. Terima kasih. Sekian presentasi materi yang keempat yang dapat saya sampaikan. Baik, selanjutnya yaitu ada materi kelima, sistem kelistrikan.
Sistem kelistrikan pada motor bakar adalah rangkaian atau jaringan yang terdiri dari berbagai komponen listrik dan elektronik yang bekerja sama untuk menghasilkan, menyimpan, mengatur, serta mendistribusikan energi listrik ke seluruh bagian kendaraan bermotor. Energi listrik ini digunakan untuk menjalankan berbagai fungsi penting, seperti menyalakan mesin, menghidupkan lampu, menggerakkan sistem starter, memberikan percikan api, pengapian, dan menyalakan komponen instrumen lainnya. Tanpa sistem kelistrikan, kendaraan bermotor tidak akan dapat beroperasi dengan baik karena hampir semua sistem bantu di mesin modern seperti pengapian, bahan bakar, serta sensor bergantung pada listrik. Komponen sistem kelistrikan dijelaskan per subsistem. Yang sistem penyimpanan listrik atau baterai. Komponen utamanya itu ada baterai aki. Fungsinya menyimpan energi listrik dalam bentuk energi kimia. Yang kedua itu menyediakan arus listrik ketika mesin belum hidup, misalnya saat starter pertama kali. Yang ketiga itu adalah menstabilkan tegangan listrik yang masuk ke sistem kendaraan. Cara kerja, saat mesin hidup, baterai menerima arus pengisian dari alternator untuk menggantikan energi yang telah digunakan. Komponen sistem kelistrikan, yaitu ada pengisian. Sistem pengisian atau charging system. Komponen utamanya itu ada alternator atau generator atau spool. Yang kedua itu ada regulator atau rectifier atau penyerahan atau pengaturan tegangan. Fungsinya yang pertama mengubah energi mekanik putaran menjadi energi listrik. Yang kedua mengarahkan arus AC menjadi DC agar dapat digunakan oleh sistem kelistrikan kendaraan. Yang ketiga itu mengisi kembali daya pada baterai dan menjaga agar tegangan tetap stabil. Cara kerjanya yaitu saat mesin berputar, rotor alternator menghasilkan arus listrik. Arus ini kemudian diserahkan oleh regulator dan dialirkan ke aki serta komponen listrik lain. Yaitu yang ketiga starter. Sistem starter atau starting system. Komponen utamanya itu motor starter, relay starter atau solenoid starter, dan kunci kontak atau ignition switch. Fungsinya mengubah energi listrik dari aki menjadi energi mekanik untuk memutar poros engkol mesin atau crankshaft. Yang kedua itu membantu mesin mencapai kecepatan minimum agar proses pembakaran bisa dimulai. Cara kerjanya yaitu ketika tombol starter ditekan, arus listrik dari baterai mengalir ke kompor starter. Motor starter kemudian memutar poros engkol mesin sehingga ruang bakar mulai melakukan langkah hisap, kompresi, dan pembakaran. Yang keempat itu adalah pengapian, sistem pengapian. Komponen utama koil pengapian. Yang kedua itu SDI, kapasitor discharge ignition atau distributor. Yang keempat itu adalah busi. Yang terakhir itu adalah sensor timing atau pada sistem injeksi. Fungsinya menghasilkan dan menyalurkan tegangan tinggi ke busi untuk menimbulkan percikan api yang membakar campuran udara dan bahan bakar di ruang bakar. Cara kerjanya, arus listrik dari baterai atau spool diperkuat oleh koil pengapian menjadi ribuan volt. Kemudian dikirim dari busi melalui CDI. Percikan di ujung busi memicu pembakaran bahan bakar di dalam silinder.
Yang kelima, penerangan. Sistem penerangan dan sinyal. Komponen utama: lampu depan, lampu belakang, lampu rem, lampu sen, dan lampu indikator. Fungsi Fungsinya menyediakan penerangan di malam hari atau kondisi gelap. Kedua, memberikan tanda dan sinyal kepada pengguna jalan lain. Dan yang ketiga, menunjukkan kondisi kendaraan seperti posisi netral, lampu jauh, indikator oli, dan lain-lain. Cara kerjanya: ketika kunci kontak dalam posisi on, arus listrik dari baterai mengalir ke saklar, lampu, dan ke bohlam. Ketika saklar dinyalakan, lampu menyala sesuai sistem arus AC atau DC kendaraan. Sistem terkontrol dan instrumen kontrol atau kontrol sistem. Komponen utamanya panel indikator, sensor, dan unit kontrol elektronik ECU atau ECM. Fungsinya mengatur kerja sistem bahan bakar penghapian, suhu mesin, dan sistem kelistrikan lainnya. Terus selanjutnya memberikan informasi kondisi kendaraan kepada pengemudi seperti suhu, kecepatan, tegangan aki, tegangan oli, dan lain-lain. Pada motor modern injeksi, ECU menjadi otak utama yang menerima sinyal dan sensor dan menentukan waktu penghapian jumlah bahan bakar, serta sistem starter otomatis. Cara kerja secara umum. Yang pertama, kunci kontak diputar ke posisi on. Arus dari baterai mengalir ke sistem penghapian, sistem starter, dan sirkuit utama kendaraan. Yang kedua itu sistem tombol starter tekanan. Motor starter memutar poros engkol sehingga mesin berputar. 3. Proses pengapian terjadi. Sistem pengapian menghasilkan percikan api di busi atau membakar campuran udara dan bahan bakar. Yang keempat, mesin hidup dan berputar. Alternator mulai menghasilkan listrik dan menggantikan peran baterai sebagai sumber utama arus. Regulator menjaga agar tegangan tetap konstan. Yang kelima, listrik mengalir ke seluruh sistem kendaraan. Sistem penerangan, klakson, dan panel instrumen bekerja dengan listrik yang dihasilkan dari alternator. Selanjutnya, sisa arus digunakan untuk mengisi ulang baterai agar siap digunakan kembali. Jenis-jenis sistem kelistrikan. Yang pertama itu adalah sistem lampu dan aksesoris, lighting atau aksesoris sistem, menyalakan lampu, klakson, wiper, dan alat bantu lainnya. Sistem starter, memutar mesin pertama kali saat dihidupkan. Sistem pengapian, menyediakan bunga api untuk pembakaran. Sistem pengisian, menghasilkan untuk mengisi aki dan memberi daya pada beban listrik. Tujuan sistem kelistrikan. Tujuan utama sistem kelistrikan pada motor bakar adalah untuk menyalurkan, dan mengatur energi listrik yang dibutuhkan oleh seluruh komponen kendaraan agar kendaraan dapat beroperasi dengan aman, efisien, dan nyaman. Sistem ini menjadi sumber energi kedua setelah bahan bakar, karena meskipun mesin pembakaran dihasilkan tenaga mekanik, tenaga tersebut tidak akan bisa digunakan dengan optimal tanpa adanya sistem kelistrikan yang mendukung. Fungsi sistem kelistrikan. Yang pertama, fungsi untuk menghidupkan mesin. Sistem kelistrikan berfungsi mengalirkan arus listrik dari baterai menuju motor starter untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Motor starter kemudian memutar poros engkol agar langkah hisap dan kompresi dapat terjadi di dalam silinder
sehingga mesin bisa hidup. Tanpa arus listrik dari sistem ini, mesin tidak akan bisa dihidupkan secara otomatis. Yang kedua itu ada fungsi pengapian. Sistem kelistrikan menghasilkan percikan api di busi melalui koil dan CDI, kapasitor discharge ignition. Percikan ini diperlukan untuk membakar campuran udara dan bahan bakar di ruang bakar agar tenaga mekanik yang dihasilkan. Fungsi ini sangat vital karena menentukan efisiensi pembakaran dan performa mesin secara keseluruhan. Yang ketiga itu adalah untuk pengisian energi. Sistem kelistrikan juga berfungsi untuk menghasilkan dan mengatur arus listrik selama mesin hidup. Komponen utama seperti alternator mengubah energi mekanik dari putaran mesin menjadi energi listrik. Arus listrik digunakan untuk mengisi kembali daya baterai. Yang kedua, menyalakan seluruh sistem kelistrikan. Yang ketiga, menstabilkan tegangan agar semua komponen bekerja dengan aman. Dengan sistem pengisian yang baik, baterai tidak cepat habis dan sistem kelistrikan tetap berfungsi optimal. Yang keempat, fungsi untuk penerangan. Salah satu fungsi penting sistem kelistrikan adalah sebagai penyediaan energi untuk sistem penerangan kendaraan. Lampu utama, lampu rem, lampu sen, lampu belakang, dan lampu indikator. Semuanya bergantung pada suplai listrik yang stabil. Fungsi ini tidak hanya memberikan kenyamanan saat berkendara di malam hari, tetapi juga menjadi sistem keselamatan utama agar kendaraan terlihat oleh pengguna jalan lain. Yang kelima, fungsi untuk sinyal dan komunikasi. Selain penerangan, sistem kelistrikan juga berfungsi untuk mengoperasi alat komunikasi visual dan audio pada saat kendaraan seperti lampu sen untuk memberikan tanda arah, lampu klakson untuk peringatan suara, lampu rem tanda kendaraan melambat atau berhenti. Semua sinyal ini bergantung pada sistem kelistrikan yang bekerja dengan baik agar pesan pengemudi tersampai dengan jelas kepada pengguna jalan lain. Yang keenam, fungsi untuk kontrol dan pengendalian elektronik. Pada kendaraan modern, fungsi sistem kelistrikan semakin luas karena mendukung berbagai sistem kontrol otomatis seperti ECU, engine control unit, mengatur waktu pengapian, dan sistem bahan bakar. Yang kedua, sensor suhu, tekanan, dan oksigen memberikan data ke ECU untuk efisiensi pembakaran. Instrumen panel menampilkan informasi kecepatan bahan bakar, tegangan aki, dan indikator sistem. Fungsi ini menjadikan kendaraan lebih efisien, ramah lingkungan, dan mudah dikontrol. Yang ketujuh itu fungsi untuk menyediakan daya cadangan. Baterai berfungsi sebagai penyedia daya cadangan ketika mesin mati atau alternator tidak bekerja, misalnya saat mesin baru akan dihidupkan. Tanpa fungsi ini, lampu klakson dan sistem starter tidak akan bisa digunakan. Yang kedelapan, fungsi untuk keamanan dan kenyamanan. Sistem kelistrikan juga mendukung berbagai fitur kenyamanan dan keamanan modern seperti sistem penguncian otomatis, alarm dan anti pencurian, lampu otomatis menyala ketika gelap, stop lamps otomatis, indikator peringat atau engine check, oli, baterai suhu. Fungsi ini membuat kendaraan lebih aman, nyaman, dan modern. Adapun perhitungan soal yang pertama itu sebuah lampu pijar memiliki resistansi 240 ohm ketika beroperasi.
Jika lampu tersebut dihubungkan ke sumber tegangan 120 volt, berapakah arus yang mengalir melalui lampu tersebut? Diketahui resistansi R sama dengan 240 ohm, tegangan sama dengan atau V sama dengan 120 volt. Ditanya arus L. Menggunakan hukum V sama dengan I kali R atau I sama dengan V dikali R. Penyelesaiannya I sama dengan V-nya 120 volt dibagi 240 ohm. I sama dengan 0,5 ampere. Jadi arus mengalir melalui lampu pijat tersebut adalah 0,5 ampere. Kesimpulan, pada motor bakar, tujuan utama sistem kelistrikan motor bakar adalah untuk memastikan semua sistem yang memerlukan energi listrik dapat bekerja dengan baik. Namun, dari sistem starter, pengertian, penerangan, hingga kontrol elektronik. Sementara itu, fungsi sistem kelistrikan mencakup seluruh aspek operasional kendaraan, menghidupkan mesin, menjaga kestabilan arus listrik, mendukung penerangan dan sinyal, hingga mengatur sistem kontrol canggih pada kendaraan modern. Mungkin sekian materi yang kelima, yaitu sistem kelistrikan yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Baik, materi yang keenam atau materi yang terakhir itu adalah sistem transmisi manual dan matic. Pengertian, sistem transmisi adalah suatu rangkaian mekanis pada kendaraan bermotor yang berfungsi untuk menyalurkan tenaga dari mesin menuju roda penggerak melalui beberapa komponen perantara seperti kopling, gearbox, poros, dan diferensial, tergantung jenis kendaraan. Sistem ini berperan penting dalam mengatur besar kecilnya torsi dan kecepatan putaran yang diteruskan dari mesin ke roda agar kendaraan dapat berjalan sesuai kebutuhan pengemudi, baik saat menanjak, menurun, berakselerasi, maupun saat berjalan lambat. Dengan kata lain, transmisi merupakan penghubung antara mesin dan sistem penggerak roda yang memungkinkan kendaraan beroperasi secara efisien dan nyaman di berbagai kondisi jalan. Fungsi utama sistem transmisi yang pertama, meneruskan tenaga dari mesin ke roda penggerak. Mesin menghasilkan tenaga dari proses pembakaran, tetapi tenaga itu perlu diteruskan melalui sistem transmisi agar sampai ke roda. Yang kedua, mengatur kecepatan dan torsi atau daya putar. Dengan mengganti rasio gigi, pengemudi dapat memilih antara tenaga besar atau torsi tinggi untuk menanjak atau kecepatan tinggi saat di jalan datar. Yang ketiga, memungkinkan kendaraan berjalan mundur. Transmisi menyediakan gigi khusus, gigi mundur, agar kendaraan dapat bergerak ke arah belakang. Yang keempat, memutus dan menghubung tenaga mesin ke roda melalui kopling pada transmisi manual atau hidrolik pada transmisi otomatis. Tenaga bisa diputus sementara, misalnya saat berhenti atau mengganti gigi. Yang kelima, menyesuaikan putaran mesin dengan kebutuhan kendaraan. Mesin bekerja optimal pada putaran tertentu. Dan transmisi membantu menjaga efisiensi mesin di berbagai kondisi kecepatan kendaraan. Komponen-komponen pada sistem transmisi. Komponen utama sistem transmisi yang pertama itu ada kopling, yang berfungsi untuk memutus
dan menghubungkan tenaga dari mesin ke transmisi. Saat pedal kopling ditekan, tenaga dari mesin terputus sehingga gigi bisa diganti tanpa merusak komponen. Yang kedua itu ada gearbox, berisi kumpulan roda gigi dengan rasio berbeda. Rasio gigi ini menentukan seberapa besar kecepatan atau torsi yang diteruskan ke roda. Yang ketiga ada poros input dan output. Poros input menerima tenaga dari mesin, sedangkan output meneruskan tenaga ke sistem penggerak roda. Yang keempat itu ada tuas gigi, digunakan untuk memilih gigi atau rasio yang diinginkan, baik secara manual maupun otomatis. Diferensial pada kendaraan roda 4, membagi tenaga dan transmisi ke roda penggerak, memungkinkan roda berputar dengan kecepatan berbeda saat berbelok. Jenis-jenis transmisi. Yang pertama itu ada transmisi manual. Pada transmisi manual, pengemudi harus mengoperasikan kopling dan memindahkan gigi secara manual. Jenis ini banyak digunakan pada kendaraan niaga dan sepeda motor sport karena memberikan kendali penuh terhadap performa mesin. Adapun kelebihan dan kekurangannya, kelebihan yang pertama, akselerasi lebih cepat dan responsif. Yang kedua, konsumsi bahan bakar lebih hemat. Dan yang ketiga, biaya perawatan relatif murah. Adapun kekurangannya, yang pertama membutuhkan keahlian pengemudi. Yang kedua, kurang nyaman di kondisi lalu lintas macet. Jenis yang kedua itu ada transmisi otomatis automatic. Pada transmisi otomatis, perpindahan gigi dilakukan secara otomatis oleh sistem hidrolik torque converter atau CVT, continuous variable transmission. Jenis ini umum digunakan pada mobil dan motor matic. Adapun kelebihan dan kekurangannya, kelebihannya mudah dan nyaman digunakan, cukup gas dan rem, cocok untuk lalu lintas padat, perpindahan gigi halus tanpa hentakan. Dan kekurangannya yang pertama itu biaya perawatan lebih tinggi, yang kedua konsumsi bahan bakar cenderung lebih boros, dan yang ketiga tidak seresponsif transmisi manual. Yang ketiga itu ada jenis transmisi semi otomatis, merupakan perpaduan antara transmisi manual dan otomatis. Perpindahan gigi dilakukan tanpa kopling melalui kopling manual karena sistem elektronik atau sensor sudah mengatur sendiri. Contohnya motor bebek underbone yang cukup menekan tuas gigi tanpa menarik tuas kopling. Cara kerja sistem transmisi manual. Yang pertama itu ada sistem transmisi manual bekerja dengan mengatur perpindahan tenaga dari mesin ke roda penggerak melalui kopling dan gearbox atau kotak gigi. Pengemudi berperan aktif dalam mengoperasikan kopling dan tuas gigi untuk memilih rasio gigi yang sesuai dengan kebutuhan kendaraan. Misalnya saat mulai berjalan, menanjak, dan menyalip. Urutan cara kerja sistem transmisi manual. Yang pertama, mesin menghasilkan tenaga. Mesin menghasilkan tenaga dengan pembakaran bahan bakar di ruang bakar. Tenaga ini diteruskan ke poros engkol yang kemudian terhubung ke kopling. Kopling ditekan atau memutuskan tenaga. Saat pengemudi menekan pedal kopling, hubungan antara mesin dan transmisi terputus. Hal ini memungkinkan penggantian gigi tanpa merusak komponen gigi transmisi. Fungsinya mirip seperti mematikan arus listrik sebelum mengganti kabel, aman untuk sistem. Yang selanjutnya itu ada pemindahan gigi.
Pengemudi memindahkan tuas transmisi ke posisi gigi yang diinginkan 1, 2, 3, 4, 5 atau mundur. Di dalam gearbox, roda gigi dengan ukuran berbeda saling berpindah posisi untuk menghasilkan rasio kecepatan tertentu. Gigi lebih besar 1 sampai 2, torsi lebih besar, kecepatan rendah untuk menanjak atau start. Gigi lebih kecil 4 sampai 5, torsinya kecil, kecepatan tinggi untuk jalan datar. Selanjutnya kopling dilepas, menyambung tenaga. Setelah gigi berpindah, pengemudi melepaskan pedal kopling secara perlahan. Tenaga dari mesin kembali diteruskan oleh transmisi, kemudian ke poros propeller atau rantai pada motor menunjukkan roda penggerak. Selanjutnya, tenaga diteruskan ke roda. Dari gearbox, tenaga dialirkan ke poros penggerak roda belakang atau diferensial atau rantai es roda. Roda pun berputar, menggerakkan kendaraan sesuai rasio gigi yang sedang digunakan. Contoh proses penggunaan nyata yang pertama itu gigi 1 saat mulai berjalan tenaga besar kecepatan rendah. Gigi 2 sampai 3 saat kendaraan mulai cepat, keseimbangan antara torsi dan kecepatan. Gigi 4 dan 5 saat di jalan raya, torsi kecil, kecepatan tinggi, efisiensi bahan bakar lebih baik. Gigi mundur mengubah arah putaran roda agar kendaraan bisa bergerak ke belakang. Cara kerja transmisi matic atau otomatis. Saat mesin berjalan, yang pertama mesin memutar impeller pada torque converter. Yang kedua itu oli di dalam torque converter berputar dan memuat turbin sehingga tenaga diteruskan ke poros input transmisi. Perpindahan gigi otomatis. Kendaraan oli diatur oleh katup hidrolik governor valve berdasarkan kecepatan kendaraan dan posisi pedal gas. Saat kecepatan naik, tekanan oli berubah dan menggerakkan clutch plug serta brake band untuk mengganti posisi gigi di planetary gear set. Saat akselerasi gigi rendah ke tinggi, pada kecepatan rendah, gear rasio besar atau torsi tinggi. Saat kecepatan meningkat, sistem otomatis mengubah rasio menjadi lebih kecil. Efisiensi dan kecepatan meningkat. Saat deselerasi atau berhenti, tekanan oli berkurang, sistem kembali ke gigi rendah. Torque converter mencegah mesin mati saat kendaraan berhenti, seperti fungsi kopling pada saat transmisi manual. Adapun kesimpulan dari sistem transmisi adalah salah satu komponen paling penting dalam kendaraan bermotor karena berfungsi untuk menyalurkan, mengatur, dan mengubah tenaga mesin menjadi gerakan yang sesuai untuk roda. Tanpa sistem transmisi, tenaga dari mesin tidak dapat dimanfaatkan secara efisien dan kendaraan tidak bisa menyesuaikan kecepatan maupun torsi dengan kondisi jalan. Perhitungan soal transmisi otomatis. Sebuah mobil memiliki torsi mesin 120 Nm, rasio gigi transmisi 3,6, final drive 4,2, dan efisiensi transmisi 0,9. Jika jari-jari roda 0,3 meter,
hitung yang pertama itu gaya torsi pada roda, yang kedua transit traksi di permukaan jalan. Torsi roda itu ada torsi mesin dikali transmisi dikali final drive dikali efisiensi transmisi. Jadi 120 dikali 3,6 dikali 4,2 dikali 0,9 hasilnya itu ada 1632,96 Nm. Gaya traksi itu hasil torsi dibagi jari-jari roda atau 1632,96 dibagi 0,3 sama dengan 5443,2 N. Jadi hasil akhir torsi torsi di roda 1632,96 Nm, sedangkan gaya traksi 5443,2 N. Baik, mungkin sekian untuk materi yang keenam, sistem transmisi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Presentasi saya dari 6 materi PPT yang telah saya buat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.